Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Nurwahida dengan NIM 2104238 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi kelompok saya, yaitu kelompok 2 pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibie, SOS MSI. Dengan judul presentasi ini yaitu kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Pada presentasi ini saya akan membahas 6 topik, yaitu latar belakang, tujuan observasi, kaitan antara observasi dengan mata kuliah, pelaksanaan observasi, hasil observasi, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Kantor Imigrasi merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam menjalankan Direktorat Jenderal Imigran dalam suatu daerah atau kota tertentu. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh itu, Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk membuat perizinan antar negara dan melakukan pengawasan administrasi seluruh masyarakat yang berkunjung ke negara Indonesia atau luar negeri. Di era saat ini, tidak heran banyak masyarakat, bahkan orang luar, yang keluar masuk ke Indonesia dengan mudahnya, baik itu hanya untuk liburan, bahkan untuk pendidikan. Dikarenakan saat ini administrasi perizinan dan pembuatan paspor dapat mudah diakses dengan teknologi yang canggih saat ini. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi berkaitan dengan administrasi yang mana berkaitan dengan administrasi kependudukan pada umumnya. Tugas Kantor Imigrasi berhubungan dengan mata kuliah yang saat ini kami bahas, yaitu mengenai administrasi kependudukan. Oleh itu, kami mengambil observasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Dikarenakan kami ingin mengetahui bagaimana kinerja pelayanan administrasi yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang terhadap masyarakat. Yang kedua, tujuan observasi. Tujuan dari laporan observasi ini yang mengenai administrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Padang adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta pelayanan administrasi yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Laporan observasi ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan permohonan paspor, pembuatan pelayanan paspor, dan peningkatan efektivitas pelayanan. Selain itu, laporan observasi ini juga dapat membantu dalam menyoroti area-area di dalam kantor tersebut dapat dilakukan perbaikan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Yang ketiga, kaitan observasi dengan mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Kantor Imigrasi dengan mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam pengelolaan data dan proses terkait penduduk. Kantor Imigrasi memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan imigrasi seperti visa, paspor, izin masuk atau surat, serta izin tinggal. Sementara mata kuliah administrasi kependudukan membahas mengenai data kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, catatan sipil, dan lainnya. Meskipun begitu, keduanya berkontribusi pada pemantauan dan pengolahan populasi suatu negara. Yang keempat, pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang yang berlokasikan di Jalan Katib Sulaiman nomor 50, RT 3, RW 7, Kelurahan Lorong Belantis, Tahun Ulak Karang, Padang Utara, Padang City, Wis Sumatera, dengan kode pos 25135. Metode pelaksanaan ini dilakukan secara penelitian lapangan atau field research atau merupakan kegiatan peninjauan ke lokasi dengan diskusi bersama pihak-pihak yang terkait yang bertujuan mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk mengumpulkan data-data tersebut, saya menggunakan beberapa cara diantaranya, yaitu pertama, observasi. Observasi adalah teknik mengamati atau melihat
langsung keadaan di lapangan mengenai objek yang menjadi bahan penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2018, halaman 299, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang dapat membantu. Yang kedua, interview atau wawancara. Interview atau wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode yang digunakan untuk mengadakan tanya jawab setelah tanya jawab. Selanjutnya, dikembangkan melalui diskusi secara langsung dengan informan yang menjadi sumber data. Dalam metode wawancara ini, penulis menggunakan dua cara metode wawancara, yaitu metode wawancara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan, mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan laporan ini. Kelima, hasil observasi. Pada bagian ini, kami menemukan bahwa kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang melakukan pelayanan administrasi yang cukup baik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ditambah lagi, saat sekarang ini kantor imigrasi memberikan pelayanan berbasis digital. Sebenarnya, pelayanan ini sudah cukup lama dilakukan oleh kantor imigrasi namun belum sempurna. Tetapi, pada saat COVID-19 yang melanda beberapa tahun yang lalu, yang membuat keterbatasan aktivitas di luar rumah, maka pemerintah termasuk lembaga imigrasi melakukan peningkatan semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh itu, sampai saat ini kantor imigrasi terus meningkatkan pelayanan melalui digital. Contohnya sekarang segala pelayanan dapat dilakukan secara online seperti pembuatan paspor dengan mengajukan permohonan pembuatan paspor di aplikasi M-Passport yang bisa diunduh di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Namun, dengan adanya pelayanan digital dan secara langsung, kantor imigrasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang mana sejauh ini respon masyarakat terhadap pelayanan secara digital ini memberikan respon positif karena menurutnya mereka tidak perlu mengantri panjang lagi dan menghemat banyak waktu. Yang mana pengurusan berkas pendaftaran paspor dapat dilakukan secara online, baik itu di rumah maupun di mana saja, sehingga kita datang ke kantor imigrasi hanya untuk menjemput paspornya saja. Namun, lain halnya dengan masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi. Menurut mereka, hal ini malah merumit segala pendaftaran dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana cara pendaftaran melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kantor imigrasi. Kantor imigrasi juga menyediakan pelayanan publik secara langsung dengan datang ke kantor imigrasi. Hal ini diperuntukkan atau dikhususkan kepada masyarakat yang lanjut usia, ibu hamil, dan balita di bawah 5 tahun, baik itu difabel ataupun disabel. Hal ini membuat masyarakat bolak-balik ke kantor guna mengurus berkas pendaftaran, foto, dan pengambilan paspor. Dan juga pelayanan yang diberikan secara langsung berfungsi sebagai alat pengaduan secara langsung adalah lebih efektif karena bertemu secara langsung dengan petugas imigrasi, yang mana petugas imigrasi mengungkapkan bahwa kita tidak dapat percaya kepada sistem digital secara sepenuhnya karena sistem suatu saat dapat error bahkan tidak bisa diakses dikarenakan proses perbaikan ataupun kelebihan penggunaan akses. Kantor imigrasi juga memiliki kendala-kendala dan tuntutan yang dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, di antaranya yaitu pertama, banyaknya masyarakat yang gaptek atau gagal teknologi. Hal ini sangat menghambat pelayanan pada kantor imigrasi, yang mana kebanyakan dijumpai pada masyarakat yang lanjut usia. Oleh itu, dibutuhkan peran penting terhadap keluarga atau anak-anaknya atau tetangganya guna membantu kelancaran dalam melakukan pendaftaran paspor melalui aplikasi M-Passport yang digunakan oleh kantor imigrasi. Yang kedua, kuota yang diberikan oleh kantor imigrasi.
Pada saat ini kantor imigrasi memberikan kuota sekitar 3.700 sampai 3.800 per bulan, sehingga setiap harinya mereka mengeluarkan sekitar 170 paspor. Hal ini menurut mereka masih kurang karena banyaknya tuntutan yang dipegang oleh masyarakat. Yang ketiga, waktu dan biaya. Dibutuhkan waktu sekitar 4 hari setelah foto untuk mengambil paspor yang telah jadi ke kantor imigrasi. Namun, jika paspor dibutuhkan segera dapat melakukan pengajuan percepatan pembuatan dengan mendatangi kantor paspor secara langsung dan melakukan pembiayaan tambahan. Kantor imigrasi memiliki jangka pendek dan jangka panjang dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Di antaranya dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru akan pelayanan, yaitu pertama, Lapau Uni atau layanan paspor uni untuk nagari. Hal ini biasanya dilakukan di MPP atau mall pelayanan publik di Sawalunto, Pariaman, Damansaya, ataupun di Solo. Yang kedua, IMAN, Imigrasi Masuk Nagari. Hal ini dilakukan dengan penyebaran brosur, pemberian informasi terkait pembuatan paspor, spanduk, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, Mauta Disiko, merupakan podcast yang merupakan podcast yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Pada podcast ini mengundang informan dari internal maupun eksternal yang memberikan efek membangun dan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Yang keempat, Sipindang, Sistem Pengawasan Internal Kanim Padang, guna untuk mengawasi internal kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, Impus, Imigrasi Masuk Kampus. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan prima khusus terhadap aktivitas akademik yang telah dilakukan kerjasama. Yang keenam, layanan prima. Hal ini dilakukan kepada masyarakat dengan minimal 50 masyarakat. Kegiatan inovasi ini dilakukan di saat libur kerja ataupun di luar jam kerja. Terakhir, kesimpulan. Kantor imigrasi berhubungan langsung dengan imigrasi. Kantor imigrasi berhubungan langsung dengan administrasi, yang mana mereka mengumpulkan data terkait dalam pembuatan paspor ataupun visa. Dalam hal ini, mereka terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan paspor ataupun visa secara digital maupun langsung ke kantor. Sehingga mereka memunculkan inovasi-inovasi terbaru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mereka berikan. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.